Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil analisis metode konstruksi dari Jalan Tol Gempol Pasuruan. Next. Nah, kami dari kelompok 7, pertama ada saya Muhammad Ifa Ramadan, kemudian ada James Albertus Diana, kemudian Muhammad Rifki Yokowi, dan juga Angela Nadia. Next. Topik pembahasan pada analisis ini, pertama ada gambaran umum proyek, kedua pekerjaan pada proyek, kemudian analisis harga satuan, pekerjaan yang ditinjau, kemudian komparasi antar metode, dan terakhir kesimpulan. Next. Pertama dari gambaran umum proyek. Proyek yang ditinjau yaitu adalah proyek Jalan Tol Gempol Pasuruan di Jawa Timur, dan ruas jalan tinjauannya adalah Jalan Gempol Pandaan dari stasiun kilometer 0 hingga stasiun kilometer 6,95. Next. Nah, data pekerjaan pada proyek tertera sebagai berikut. Pertama, pekerjaannya ada pekerjaan persiapan, kemudian pekerjaan tanah, pekerjaan perkerasan jalan, dan pekerjaan drainase. Next. Kemudian pekerjaan pada proyeknya dijelaskan sebagai berikut. Next. Pekerjaan persiapan sendiri dipecah lagi, pertama menjadi pembersihan lahan, pembuatan bauplang, pembuatan bedding pekerja, pembuatan pagar sementara, dan pembuatan kantor sementara. Next. Nah, pekerjaan tanah untuk metode pertama yaitu pertama dilakukan penggalian pengangkutan dengan alat scraper, yaitu pertama dengan menggali di lokasi galian, loading tanah, pengangkutan dari lokasi menuju site proyek, dan di drop. Kedua, ada pemadatan tanah, yaitu dengan alat pneumatic roller. Next. Metode kedua, pertama dengan penggalian menggunakan dozer, kedua loading tanah dengan ekskavator, ketiga pengangkutan ke site dengan dump truck, dan pemadatan tanah dengan vibratory soil compactor. Next. Kemudian pekerjaan perkerasan jalan, yaitu pertama penjamuran dan penuangan mix, yaitu dengan mesin hot mix asphalt paver yang dilengkapi dengan skrid, dan pemadatan dilakukan dengan vibratory roller. Next. Terakhir, pekerjaan konstruksi drainase, yaitu pertama dengan memasang patok dan penggalian, dilakukan dengan ekskavator, kemudian pengurukan situ, yaitu dengan wheel loader, ketiga pembuatan lantai kerja agar proses pemasangan saluran dapat dilakukan secara datar, dan terakhir pemasangan tali, pengangkutan, dan perataan, yaitu dengan alat crawler crane. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis harga satuan. Next. Baik, analisis harga satuannya ada untuk pekerjaan persiapan dan pekerjaan perkerasan jalan dan drainase. Untuk menghitung harga dari pekerjaan-pekerjaan ini, pertama dicari sumber dahulu tentang harga setiap pekerjaan. Untuk persiapan didapatkan sumber harga tahun 2013, dan untuk perkerasan jalan dan drainase didapatkan harga tahun 2018. Harga-harga ini lalu dikonversi ke tahun 2021 dengan mencari suku bunga dari Bank Indonesia dan tingkat inflasi dari Bank Indonesia juga. Lalu harga-harganya dikonversi sebagai berikut, seperti yang dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Next. Lalu disusun menjadi satu tabel seperti ini. Setiap harga satuan akan dikalikan dengan volume pekerjaan masing-masing, seperti yang tertera, dan akhirnya didapatkan total sebesar 171 miliar. Next. Selanjutnya, untuk pekerjaan yang ditinjau. Next. Pekerjaan yang ditinjau adalah pekerjaan tanah, dan akan dihitung produktivitas serta biayanya. Untuk spesifikasi tanah, didapatkan data bahwa tanah adalah lempung basah, sehingga didapatkan bank density, percent swell, dan percent shrinkage seperti berikut. Didapatkan juga volume sebagai berikut, dan jarak lokasi galian ke tanggul diasumsikan sepanjang 1 km. Untuk produktivitas scraper, menggunakan alat 621K, dan konsep perhitungan produktivitasnya adalah mencari cycle time, dan juga mencari kapasitas maksimal yang dapat diangkut oleh scraper. Lalu produktivitas dihitung dengan cara kapasitas dikalikan operating factor dibagi dengan cycle time-nya, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Next. Untuk pneumatic compactor juga sama caranya, kapasitas dikalikan dengan operating efficiency kalau di sini, dan dibagi dengan cycle time-nya, dan didapatkan produktivitas sebagai berikut. Dan penentuan jumlah alat beratnya diusahakan untuk mencari produktivitas compactor dan scraper mendekati 10 agar dapat dibandingkan dengan alternatif 2, sehingga didapatkan 2 compactor dan 3 scraper. Dan produktivitas untuk alternatif 1 adalah sebagai berikut, dan waktu totalnya juga didapat 516 jam. Next. Oke, langsung ke perhitungan biaya. Biaya yang dihitung itu ada 3, biaya sewa, biaya bahan bakar, dan biaya pekerja. Untuk biaya pekerja itu dapat dilihat dari upah satuan harga pekerja,
yang di upah pekerja. Terus untuk biaya bahan bakar itu konsepnya itu kami menghitung konsumsi bahan bakar untuk setiap alatnya, lalu akan dikali dengan harga bahan bakarnya, sehingga didapatkan harga bahan bakar per jam yang dikeluarkan untuk satu alat. Nanti kedua alat ini akan dihitung untuk biaya total setiap alatnya itu juga memperhitungkan biaya pekerja yang langsung beraktivitas dengan alatnya, yaitu operator dan pembantu operator, sehingga didapatkan scraper 2 miliar dan pneumatik itu 611 juta. Next. Nah, nanti biaya scraper dan compactor itu akan ditambah dengan biaya tenaga kerja lain yang beraktivitas langsung di proyek, itu pekerja dan mandor, sehingga didapatkan alternatif satu itu 2 miliar 927 juta. Sehingga dan juga dihitung biaya per jam kerja untuk memperbantu analisis, sehingga didapatkan 5 juta 600. Next. Untuk perhitungan produktivitas itu kurang lebih sama, dihitung cycle time dan kapasitas untuk satu kali siklus, sehingga nanti dihitung produktivitas yaitu kapasitas dikali faktor-faktor yang mempengaruhi dibagi total siklus. Ya, ini untuk produktivitas dozer setelah dihitung itu 1,8. Next. Dan untuk eskavator dan dump truck juga konsepnya sama, dihitung itu dapatnya 5,6 dan 8,5. Next. Dan untuk vibratory roller juga sama ya, di mana vibratory roller ini akan melewati 10 kali lewat untuk pemadatan 0,2 meter, sehingga didapatkan produktivitas yang demikian rupa. Nantinya 4 produktivitas alat ini akan dioptimasi sehingga mencapai sekitar 10 dan didapatkan jumlah alat yang dibutuhkan untuk mencapai produktivitas di sekitar 10. Next. Untuk perhitungan biaya itu kurang lebih sama dengan alternatif 1. Biaya bahan bakar, biaya sewa, dan biaya pekerja. Next. Nantinya dihitung 4 biaya yang diperlukan untuk tiap-tiap alat yang dibutuhkan. Next. Dan 4 biaya tersebut akan dijumlahkan dengan biaya tenaga kerja lain yang berpartisipasi juga di proyek, sehingga didapatkan biaya alternatif 2 itu 6 miliar 468 juta dan biaya per jam kerja alternatif 2 itu 9 juta. Next. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan analisis harga untuk setiap alternatif ya, tentu akan kita lakukan perbandingan untuk setiap alternatif. Untuk kita tentukan mana alternatif yang memberikan hasil terbaik. Maka dari itu akan kita lakukan komparasi metode. Nah, untuk alternatif pertama, memiliki kelebihan yaitu adalah jumlah alat yang digunakan lebih sedikit sehingga faktor ketahanan operasi pun lebih kecil. Nah, namun di sisi lain ada kekurangan juga. Yang pertama adalah tenaga profesional scraper yang membutuhkan kompetensi lebih dibanding penggunaan alat lainnya karena peralatannya yang sifatnya multifungsi. Lalu nomor 2, kekurangannya adalah ketelitian alat scraper yang multifungsi menyebabkan fokus yang mencakup berbagai pekerjaan sehingga menurunkan kemaksimalan dari alat itu sendiri. Untuk alternatif kedua, kelebihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan alat yang sudah terfokus pada pekerjaan masing-masing, tidak ada alat yang multifungsi sehingga output dapat lebih maksimal dengan ketelitian yang lebih baik. Nah, lalu poin nomor 2-nya, kelebihannya itu penggunaan vibratory compactor selain melakukan kompaksi dengan cara memberikan tekanan pada tanah, tapi juga melakukan vibrasi sehingga idealnya diperoleh tanah yang lebih padat dan mengisi celah-celah void yang lebih baik. Nah, namun di sisi lain ada kekurangannya, yaitu adalah penggunaan alat ini ada banyak, ada 4 variasi, sehingga memerlukan variasi pekerjaan dan skill set yang bervariasi pula. Oke, untuk dari segi harga sendiri, yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Rifki, biaya total dari alternatif pertama yaitu sekitar 2,9 miliar, sedangkan alternatif kedua sekitar 6,4 miliar. Lalu setelah kita cek juga biaya per jam kerjanya, alternatif 1 itu sekitar 5,6 juta, sedangkan alternatif 2 sekitar 9,5 juta. Nah, dari segala komparasi tadi, akhirnya dapat disimpulkan bahwa alternatif 1 memberikan output yang lebih baik dibanding alternatif 2. Kesimpulan. Oke, dari proses tugas besar ini kita membentuk 6 kesimpulan. Yang pertama adalah proyek pembangunan jalan tol ini antara lain pekerjaan itu ada pekerjaan persiapan, drainase, aspal, dan pekerjaan tanah. Lalu kesimpulan kedua, pekerjaan yang akan kita lakukan analisis metode itu adalah pekerjaan tanah. Nah, kesimpulan nomor 3, alternatif pertama kita menggunakan scraper dan pneumatic roller, sedangkan alternatif kedua kita menggunakan dozer, excavator, dump truck, dan vibratory roller. Nah, kesimpulan nomor 4, produktivitas. Untuk scraper produktivitas sekitar 3,9, pneumatic roller sekitar 5,6. Nah, untuk alternatif kedua ada dozer sekitar 1,8, dump truck sekitar 8,5, excavator sekitar 5,6 dan vibratory roller CS34 sekitar 3,3. Kesimpulan nomor 5, alternatif 1 itu total biayanya adalah sekitar 2,9 miliar, sedangkan alternatif 2 sekitar 6,4 miliar. Nah, berdasarkan pertimbangan produktivitas penyelesaian proyek dan biaya yang dikeluarkan untuk dua alternatif yang dipilih untuk digunakan adalah alternatif pertama. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kita presentasikan.
Terima kasih untuk asisten atas bantuannya selama 1 semester ini. Sekian dan terima kasih.